Shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, satu kali ada dua sahabat yang sedang terlibat di dalam percakapan kecil berkaitan dengan keterlibatan mereka di dalam sebuah kegiatan gereja, saudara. Yang salah satunya berkata kepada sahabatnya, saya kali ini senang sekali bisa terlibat di dalam kegiatan gereja, dalam perayaan yang dilakukan di gereja, karena saya dipercayakan sebagai pemeran utama. Dan saya senang karena opa oma saya datang, papa mama saya datang, keluarga saya semua datang, bahkan pacar saya datang. Saya kepengen mereka lihat saya tampil dengan baik, dan saya mau supaya mereka lihat saya anak yang hebat. Tapi saudara, salah satu sahabat yang lain berkata begini, dia katakan, bro, sebenarnya sih saya tidak siap untuk ikut di dalam kegiatan kita kali ini. Kalau bukan lu yang ajak-ajak gue nggak pernah mau ikut. Lalu sahabatnya katakan, jadi kalau begitu lu terpaksa dong ikut kegiatan kita hari ini. Ya, dia bilang, ya saya nggak enak nolak sih, katanya gitu, saudara ya. Nah, saudara, kita lihat di sini ada dua sahabat yang terlibat di dalam kegiatan gereja, di dalam pelayanan bersama-sama, tetapi dengan dilatar belakangi motivasi yang berbeda. Untuk itu, saudara, mari kita melihat dan kita renungkan apa kata Tuhan Yesus mengenai hal ini, saudara. Nah, untuk itu mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, kita punya kesan di sini bahwa Tuhan Yesus sedang mengkoreksi praktek kewajiban agama yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Saudara, ya, berkaitan dengan memberi sedekah. Dan ya, saudara, memberi sedekah itu sebenarnya dari bahasa aslinya adalah mempunyai belas kasihan untuk menolong orang yang membutuhkannya ataupun menolong orang yang dalam kesusahan, saudara ya. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus memulai pengajarannya tentang kewajiban agama itu dengan kata ingatlah. Menarik sekali, saudara ya. Nah, kata ingatlah ini di dalam terjemahan bahasa Inggris NIV itu diterjemahkan dengan be careful. Artinya hati-hatilah. Kalau dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia dikatakan ingatlah. Dalam bahasa Inggris NIV dikatakan berhati-hatilah. Tetapi menariknya di dalam terjemahan NLT, saudara, dikatakan be watchful. Artinya waspadalah. Ya, artinya hati-hatilah ataupun waspadalah ketika kamu melakukan kewajiban agamamu. Dan kira-kira apa yang menjadi concern Tuhan Yesus di sini untuk diperhatikan ataupun untuk hati-hati ataupun untuk waspada? Ada dua hal, saudara. Yang pertama adalah ketika kita memberi sedekah, janganlah mencari pujian. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua itu menjelaskan tentang hal ini, saudara. Artinya ada orang yang memberi sedekah itu bukan memberi karena memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkannya. Tetapi mereka memberikan apa yang mereka berikan itu sebagai sesuatu yang mereka ingin orang melihat dan mereka dipuji. Nah, saudara, ini salah satu motivasi ketika seseorang melakukan kewajiban agamanya. Dan di dalam konteks ini dikatakan untuk memberi sedekah. Ya, dirancangkan, dicanangkan
atau diumumkan, saudara, supaya orang bisa melihat bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang dermawan, sehingga orang memuji akan tindakannya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita memberi sedekah ataupun melakukan kewajiban agama kita, jangan dengan terpaksa. Nah, kalau saudara lihat di dalam ayat 3-4 itu dijelaskan, kalau tangan kananmu memberi, jangan diberitahukan kepada tangan kiri. Saudara, tangan kanan dan tangan kiri adalah sama-sama anggota tubuh, betul saudara ya? Apa yang dimaksudkan di sini saudara? Ketika kita memberikan sedekah ataupun melakukan kewajiban agama kita, jangan terlalu banyak pertimbangan. Kalau kita terlalu banyak pertimbangan, kita akan tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah pada waktu kita memberikan sedekah ataupun melakukan kewajiban agama kita, jangan dengan berat hati. Jangan dengan terpaksa. Jangan dengan banyak pertimbangan-pertimbangan apapun, saudara. Ketika kau melakukan sesuatu, lakukan dengan ringan, dengan tulus, dan dengan kesungguhan hati, saudara. Nah, saya kira ini hal yang menjadi concern daripada Tuhan Yesus. Dalam hal motivasi kita melakukan kewajiban agama kita atau melakukan ibadah-ibadah kita. Saudara, Tuhan tidak pernah berkenan dengan kewajiban agama yang dilakukan dengan kepentingan diri sendiri. Ya, termasuk saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini bahwa Tuhan pun tidak senang ataupun tidak berkenan ketika kita melakukan kewajiban agama kita dengan terpaksa. Sekalipun mungkin kita melakukannya berkali-kali dalam jumlah yang terlalu besar, saudara, tetap tidak pernah berkenan kepada Tuhan kalau kita melakukannya untuk kepentingan diri dan juga melakukannya dengan keterpaksaan. Sebaliknya, saudara, Tuhan Yesus menghargai dan Tuhan memberkati mereka yang melakukan kewajiban agama mereka dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya kira kewajiban agama itu tidak hanyalah memberi sedekah. Tentu ada kewajiban-kewajiban agama lainnya yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang yang beragama, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, sebagai orang percaya, setiap kita punya kewajiban rohani untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tentu berbeda-beda, saudara. Nah, apa tujuan Tuhan memberikan kepada kita talenta karunia itu? Tentu untuk kita melakukan kewajiban agama kita, kewajiban rohani kita, mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan. Misalnya, beribadah kepada Tuhan. Apakah kita melakukannya untuk kepentingan diri atau terpaksa? Misalnya kita melayani Tuhan atau terlibat di dalam satu kegiatan-kegiatan gereja, saudara. Apa kita melakukannya karena kepentingan diri, mau dilihat, mau dipuji, atau juga karena terpaksa? Atau misalnya kita melakukan sesuatu yang rutin, kita ibadah, memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa pada waktu kita memberikan persembahan itu untuk kepentingan diri atau terpaksa? Atau juga mungkin kita melakukan pelayanan diakonia, memperhatikan orang-orang yang miskin, orang yang susah. Kita melakukannya karena kepentingan diri, karena terpaksa, karena ini program gereja, maka kita harus melakukannya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita renungkan sejauh ini. Kira-kira apa yang mendorong kita, apa yang menjadi motivasi kita untuk melakukan apapun yang berkaitan dengan kewajiban kita di dalam gereja. Apakah kita melakukan pelayanan kita itu karena ingin mendapatkan pujian? Ya, saudara, kita tidak memungkiri bahwa ketika kita mendapatkan pujian dari apa yang kita lakukan, ada sesuatu kesenangan diri, kita bangga, kita merasa kita baik dan hebat. Tetapi saudara, bukan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Coba kita renungkan, saudara, selama ini apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita karena terpaksa. Ya, karena kita sudah memang dipercayakan di bagian itu, ya karena ini adalah program gereja. Ya, mau tidak mau, saudara, kita melakukannya. Kita lakukan dengan berat hati. Kita melakukan dengan keterpaksaan. Saudara-saudara, sekali lagi, Tuhan tidak pernah berkenan dengan motif yang semacam ini. Dan Tuhan berkenan, saudara, ketika kita melakukan kewajiban agama kita
kewajiban rohani kita, kewajiban pelayanan kita kepada Tuhan, kita lakukan dengan segala ketulusan, dengan segala kerelaan, dan untuk hanya bagi Tuhan. Nah, saudara, biarlah kiranya firman Tuhan menolong kita untuk mereview kembali ketika kita aktif di dalam kegiatan pelayanan gereja kita, apa yang menjadi motif kita di dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan jika selama ini kami melakukan kewajiban agama kami dengan motivasi yang keliru. Kami mencari kepentingan diri sendiri. Kami ingin dipuji, kami ingin disanjung. Bahkan mungkin ada di antara kami melakukan kewajiban kami dengan terpaksa, dengan berat hati. Tuhan tolong kami agar kami melakukan tanggung jawab pelayanan kami dengan tulus untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Dengan kerelaan yang tulus untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.